Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Lalu ada sebuah nasihat, yang mana nasihat ini bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ada seorang ulama yang dikenal dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau pernah menasihati anaknya, yang artinya, janganlah kamu berdiri bersama dengan ilmu yang tidak diamalkan. Karena orang-orang yang mendekati para penguasa dan mengejar para ahli dunia, mereka telah berpaling dari amal dengan ilmu mereka, sehingga mereka menghalangi barokah dan manfaat ilmunya. Silakan buka kitab Laftatul Kabad fi Nasihatil Walad halaman 66. Nah, dari perkataan beliau ini, bahwa beliau menggambarkan seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah seseorang yang mengejar dunia. Dan bisa juga diungkapkan dengan perkataan kasar, yaitu ulama dunia. Nah, jadi jika ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, salah satunya adalah berdakwah karena duit, berdakwah karena kemaluan perempuan, berdakwah untuk mendapatkan anak orang, berdakwah bukan karena Tuhan, maka mereka tidak berkah ilmunya dan ilmunya tidak bermanfaat. Sekalipun bermanfaat, maka dia tetap dikatakan sebagai ulama cinta dunia. Karena itulah kita sebagai orang tua menasehati anak kita ketika dia ingin sekolah. Wahai anakku, kalau kamu sekolah, maka niatkanlah karena melaksanakan perintah agama. Mau dia sekolah di bidang kesehatan, atau sekolah di bidang pendidikan, atau sekolah di bidang pertanian, atau sekolah di bidang transportasi dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi niatkanlah menuntut ilmu karena melaksanakan perintah agama, sehingga ilmunya bisa bermanfaat oleh orang banyak dan mendatangkan berkah. Lalu Imam Ghazali pernah berkata, yang artinya, orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat ilmu akan meleset, menjauh dari hati, sebagaimana tetesan air yang meleset dari atas batu yang licin. Silakan buka kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Lalu Imam Nawawi pernah berkata, yang artinya, hendaknya seorang mengamalkan apa yang pernah didengarnya, baik berupa hadis-hadis ibadah dan adab, karena itu adalah bentuk zakat hadis dan sebab yang membuatnya menjadi hafal. Silakan buka kitab Tadribur Rawi jilid 2 halaman 144. Nah, jadi hendaklah ketika kita menuntut ilmu itu karena Allah dan bertujuan untuk mengamalkannya. Lalu ketika menuntut ilmu, hendaknya kita sebagai orang tua
menasehati anak kita untuk bersabar ketika belajar, bersabar ketika dia kuliah, bersabar ketika dia jauh dari orang tua, bersabar ketika uang mulai menipis. Ajarkanlah semua itu kepada anak, berikan anak nasihat agar dia bisa sabar dalam menuntut ilmu. Lalu kita katakan kepada anak kita bahwa wahai anakku, ada firman Allah Ta'ala yang artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku? Lalu dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Lalu Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 69. Lalu As-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz pernah berkata yang artinya, ketika Musa alaihi salam meminta untuk berguru, maka Khidir memberi wejangan tentang hal terpenting yang harus dimiliki penuntut ilmu, yaitu kesabaran. Silakan buka kitab Al-Jami' fi Thalabil Ilm Asy-Syarif halaman 205. Nah, jadi orang tua mengajarkan kepada anak untuk bersabar ketika menuntut ilmu. Nah, sampai sini ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mensabarkan dirinya, maka Allah akan memberinya kesabaran, dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari sini, wahai orang tua, berikanlah nasihat kepada anak bahwa menuntut ilmu karena Allah dan menuntut ilmu untuk diamalkan serta bersabar ketika menuntut ilmu. Sampai di sini semoga kita sebagai orang tua bisa memberikan 3 nasihat ini kepada anak ketika anak mau menuntut ilmu, baik sekolah di kuliahan atau di pesantren atau di luar negeri atau majelis taklim dan lain sebagainya. Sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.